Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Y.A. Wahyudin, SIPMA. Saya merupakan salah satu dosen Strata 1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dalam bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Politik Internasional. Mata kuliah Politik Internasional merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau MKK wajib yang ditawarkan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah Politik Internasional membekali mahasiswa dengan pemahaman fundamental tentang konsep, teori, dan dinamika hubungan internasional kontemporer. Mahasiswa akan menganalisis berbagai pola interaksi antar negara dan aktor non-negara, termasuk organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok non-pemerintah yang membentuk sistem global. Fokus kuliah ini adalah memahami faktor-faktor krusial yang mempengaruhi perdamaian, konflik, kerjasama, dan perubahan di arena internasional. Berbagai perspektif teoritis seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, teori kritis, dan lain sebagainya akan digunakan untuk menganalisis fenomena politik global. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mengembangkan kemampuan analitis kritis untuk mengevaluasi kompleksitas isu-isu global. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan wawasan mendalam dan kapasitas untuk merumuskan perspektif mengenai tantangan serta peluang di panggung dunia yang terus berubah. Pada mata kuliah ini terdapat 14 kali tatap muka dengan sebanyak 7 kali tatap muka sebelum ujian tengah semester dan 7 kali sebelum ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang diajarkan antara lain, 1. Pengantar studi politik internasional, 2. Aktor-aktor dalam politik internasional, 3. Perspektif klasik dalam politik internasional, yaitu realisme dan liberalisme, 4. Perspektif alternatif dalam politik internasional, yaitu konstruktivisme dan teori kritis, 5. Sistem internasional, 6. Keamanan internasional tradisional, 7. Isu-isu keamanan non-tradisional, 8. Ekonomi politik internasional, 9. Isu global terkait lingkungan dan perubahan iklim, 10. Isu global terkait hak asasi manusia atau HAM dan intervensi kemanusiaan, 11. Organisasi internasional dan tata kelola global, 12. Kebijakan luar negeri dan diplomasi, 13. Regionalisme dan integrasi regional. Lalu yang terakhir, ke-14, masa depan politik internasional dan tantangannya. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain cooperative learning, discovery learning, dan case-based learning. Teknik atau penyampaian materi menggunakan buku ajar atau referensi melalui PowerPoint, memberikan kasus atau isu-isu terkait mata kuliah untuk dibahas dalam diskusi atau penugasan. Dalam memberikan penyampaian materi perkuliahan, saya berupaya agar suasana kelas menjadi interaktif bersama dengan mahasiswa. Teknik penilaian yang digunakan meliputi observasi, partisipasi, dan ujian tertulis. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas proyek 30%, ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 20%, partisipatif 15%, tugas 10%, sehingga total keseluruhannya adalah 100%. Interval penilaian pada mata kuliah ini, nilai 85 hingga 100 memperoleh poin 4 dengan skala A, nilai 80 hingga 85 memperoleh nilai 3,5 dengan skala B+, nilai 75 hingga 80 memperoleh poin 3 dengan skala B, nilai 70 hingga 75 mendapatkan poin 2,5
dengan skala C+, nilai 65 hingga 70 mendapatkan poin 2 dengan skala C, nilai 55 hingga 65 mendapatkan poin 1,5 dengan skala D+, poin 45 hingga 55 mendapatkan poin 1 dengan skala D, dan poin 0 hingga 45 mendapatkan skala E. Berikut ini akan ditampilkan salah satu pertemuan pada perkuliahan mata kuliah Politik Internasional yang dilakukan secara tatap muka dalam ruang kelas. Terima kasih. Oke, semuanya, selamat siang. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita sudah pertemuan keempat ya dari mata kuliah Politik Internasional. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari perspektif realisme dan liberalisme. Nah, hari ini kita ke perspektif lanjutan. Kita akan mempelajari mengenai konstruktivisme dan teori kritis ya. Jadi kita sudah tahu bahwa perspektif itu digunakan sebagai alat untuk melihat atau menganalisis suatu fenomena ya. Jadi kita bisa dengan mudah untuk fenomena dalam politik internasional ya. Oke, jadi ini pembahasan kita dalam pertemuan ini. Kita melihat pendahuluan mengapa perspektif itu penting. Sebelumnya sudah kita pernah bahas ya. Lalu kemudian apa itu konstruktivisme, asumsi dasar maupun konsep kuncinya ya. Lalu konstruktivisme dan realitas anarki. Lalu kita melihat studi kasus dalam penerapan konstruktivisme. Lalu kemudian kita masuk ke dalam teori kritis, asumsi dasar dan tujuannya. Kita melihat bagaimana teori kritis itu dibangun berdasarkan tiga hal yang tercatat di sini. Ada kekuasaan, hegemoni, dan emansipasi. Lalu kemudian kita melihat studi kasus, dan kemudian kita memperbandingkan antara konstruktivisme dengan teori kritis ya. Lalu kemudian kritik terhadap kedua perspektif tersebut dan relevansi kontemporer ya. Lalu kesimpulan. Oke, kita mulai dengan ini. Kita sudah mempelajari pertanyaan bagaimana kita bisa memahami keputusan negara, dinamika konflik atau pola kerjasama global secara mendalam. Ya, karena kita tahu bahwa politik internasional adalah bidang yang kompleks dan terus berkembang, memunculkan isu-isu baru yang terus bergerak dinamis ya. Kalau sebelumnya isu-isu tradisional, tapi sekarang dengan era digital, nah isu-isu tersebut terus berkembang ya. Lalu terkait dengan pertanyaan ini, nah ini perspektif ini berfungsi sebagai analisis yang membantu kita memahami dan menafsirkan suatu peristiwa. Itulah fungsi perspektif ya. Jadi kalian bisa lebih mudah melihat fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian dalam internasional, baik dari level negara maupun individu ya. Lalu tanpa perspektif ini analisis cenderung dangkal dan kurang komprehensif gitu. Kita bisa saja menjelaskan terkait sesuatu peristiwa, tapi asumsi-asumsi tersebut dapat saja tidak mendasar. Itu. Nah di sini fungsi perspektif, kita melihat bagaimana kerangka berpikir dan segala macamnya ya. Ini asumsi dasar dan konsep kuncinya ya. Nah ini salah satu pernyataan dari salah satu pemikir teori konstruktivisme, Alexander Wen ya, terkait anarki. Jadi kalau dalam perspektif sebelumnya itu anarki itu udah jelas, kalau realisme itu sifat dasar manusia ya, atau sifat hubungan antar negara itu anarki. Dalam konstruktivisme ini, ya ini ada beberapa ya. Dunia pertama asumsi dasarnya. Dunia sosial termasuk politik internasional adalah konstruksi sosial, bukan hanya realitas material yang objektif gitu. Artinya gini, kita lihat dari konsep anarki ya. Anarki itu adalah bentukan dari ide-ide negara gitu. Konstruksi dari para negara. Bagaimana dia menggambarkan anarki. Anarki itu ada karena kita membuatnya ada gitu. Bisa jadi seperti itu ya, bukan sesuatu yang turun dari langit, tapi kita membuatnya itu ada seperti itu. Nah ini asumsi dasarnya dunia sosial tadi ya. Dan kemudian
Ide-ide, norma, dan identitas adalah pembentuk fundamental kepentingan dan perilaku aktor. Jadi, setiap perilaku yang aktor-aktor politik internasional itu lakukan, itu adalah karena berdasarkan ide-ide, norma, dan identitas yang mereka miliki. Kemudian dari ide-ide, norma, dan identitas tersebut terejawantah dalam setiap perilaku dia. Misalnya, Dading menggambarkan dia adalah orang yang hebat, orang yang kuat. Jadi ketika bergaul dengan sesama temannya, yang dia tunjukkan adalah kekuatan dan kehebatan dia. Gitu. Nah, kekuatan itu bisa ditunjukkan dengan cara, mengatur teman-temannya. Jika tidak ada, yaitu kekuatannya dikeluarkan dengan memaksa, misalnya seperti itu ya. Itu. Nah, ini konsep kuncinya. Ada identitas seperti di atas, ini identitas, norma, dan ide. Jadi identitas itu peran sosial yang dimainkan oleh aktor. Misalnya negara demokratis, kekuatan regional. Nah, identitas ini mempengaruhi persepsi dan interaksi. Seperti tadi, identitasnya dia adalah negara kuat. Nah, itu mempengaruhi persepsi dan interaksinya. Gitu. Lalu norma. Aturan dan standar berlaku yang diterima secara kolektif. Misalnya norma hak asasi, norma non-intervensi gitu. Nah, norma ini terbentuk dari hasil interaksi. Hasil interaksi antar aktor. Misalnya di kelas ini terus berinteraksi dengan identitasnya masing-masing. Bergaul, masing-masing membawa identitasnya. A membawa identitas ini, B membawa identitas ini, kemudian dari interaksi antar identitas itu membentuk norma baru. Bahwa misalnya Dading adalah orang yang kuat, lalu kemudian bergaul dengan orang-orang kuat yang lain, sehingga membuat sebelumnya karena Dading bergaul dengan orang-orang lemah, kekuatannya yang diutamakan. Lalu kemudian Dading bergaul dengan Nabila dan Rani, orang-orang yang sebenarnya kuat, tapi dia mampu mengendalikan kekuatannya. Sehingga ketika sudah bergaul, Dading mampu mengendalikan kekuatan tersebut, gitu ya. Nah itu, jadi dalam bergaul ya sama-sama menahan diri untuk tidak saling menyerang. Itu. Lalu ada ide, yaitu kepercayaan bersama, pengetahuan, dan cara berpikir yang membentuk pemahaman aktor tentang dunia. Jadi misalnya, saya adalah orang yang cinta damai. Jadi saya punya konsep damai saya sendiri. Nah, ketika saya bergaul dengan kalian, adalah konsep itu yang saya bawa. Ide terkait perdamaian. Itu, saya berinteraksi, saya membawa pengaruh tersebut. Gitu ya. Itu konsep kuncinya. Ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Di sini. Nah, ini kita bicara konstruktivisme dan realitas anarki. Bagi konstruktivisme itu anarki atau ketiadaan pemerintah dunia bukanlah kondisi statis atau deterministik ya. Jadi dia dapat berubah-ubah anarki itu. Tergantung bagaimana ketiga hal tadi itu dimainkan ya dalam setiap interaksi. Nah, ini anarki adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi dan pemahaman antar negara. Ini anarki menurut konstruktivisme tersebut. Ini ada 3 budaya anarki menurut Wen nih. Ada budaya Hobbesian, dunia yang penuh musuh dan konflik. Lalu Lockean, dunia kompetitif tetapi dengan aturan dan batas. Lalu kemudian Kantian, dunia yang kooperatif dan saling percaya. Nah, ini kan masing-masing dari ketiga ini berbeda ya. Itu. Jadi tergantung bagaimana kita membentuk anarki itu. Nah, lalu implikasinya bagaimana negara memahami anarki akan mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya mencari keamanan melalui aliansi atau membangun kepercayaan melalui institusi. Gitu ya. Jadi itu realitas yang dibentuk. Ini kasus pertama akhir Perang Dingin. Nah, konstruktivisme menjelaskan bahwa perubahan identitas Uni Soviet dari musuh menjadi lebih terbuka. Kalau sebelumnya Uni Soviet itu dalam interaksinya
dengan Amerika Serikat sebagai lawannya itu lebih penggunaan kekerasan atau bertarung secara terbuka gitu. Tapi ketika Perang Dingin selesai, terjadi perubahan dalam dirinya. Nah, itu terjadi perubahan dalam dirinya itu mempengaruhi perilaku Uni Soviet terhadap negara-negara lain gitu ya. Nah, lalu kemudian kedua ini pembentukan komunitas keamanan, misalnya Uni Eropa. Karena tidak hanya karena kekuatan ekonomi atau militer, tetapi karena identitas kolektif, karena identitas bersama, rasa keeropaan mereka, gitu ya. Oke, lalu kemudian itu tadi konstruktivisme ya. Kemudian kita masuk ke teori kritis, gitu. Nah, ini ada asumsi dasar dan tujuannya. Ini salah satu pendapat dari Robert Cox ya, sebagai penteori dari teori kritis ini. Dia mengatakan bahwa teori is always for someone and for some purpose. Teori itu dilahirkan oleh seseorang dan dia mempunyai tujuan terhadap teori tersebut. Nah, jadi ini asumsi dasarnya itu pengetahuan tidak netral. Semua teori dan pengetahuan terkait dengan kepentingan dan kekuasaan. Jadi sesuatu yang keluar teori atau apapun atau tindakan negara kita gambarkan yang keluar dari suatu negara tidak lepas dari kepentingan dari si negara tersebut dan kekuasaannya juga gitu. Nah, fokusnya pada historisitas, memahami bagaimana struktur kekuasaan berkembang secara historis. Misalnya bagaimana perkembangan suatu kekuasaan ya, proses terjadinya kekuasaan dan lain sebagainya macamnya. Nah, tujuannya ini lebih dari sekedar menjelaskan. Teori kritis bertujuan untuk mengkritik dan mengubah tatanan yang ada, bahwa apa sesuatu yang terjadi sekarang ini itu terjadi karena ada kepentingan-kepentingan yang mendasarinya ya. Nah, lalu kemudian teori kritis ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan dan hegemoni beroperasi dalam politik internasional. Itu. Dan kemudian mencari emansipasi dari struktur penindasan dan dominasi ya. Penerapan teori kritis ya. Pertama, teori kritis ini menganalisis bagaimana struktur ekonomi global yang mendominasi neoliberalisme melanggengkan ketidaksetaraan antara negara-negara pusat dan pinggiran serta antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Lalu kita lihat bagaimana kasus peran lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia mengungkap bagaimana institusi ini meskipun tampak netral dapat berfungsi untuk melanggengkan kepentingan kelompok hegemonik kekuatan tertentu gitu. Jadi misalnya bagaimana cara suatu negara besar bisa mengendalikan kepentingan-kepentingannya terhadap negara-negara berkembang itu lewat institusi ini. Misalnya IMF dan Bank Dunia ya. Jadi kita terikat dalam aturan-aturan lembaga ini, kemudian ya kalau kita mencoba bergeser dikit misalnya mengikuti peraturan ya akan dikembalikan ke sini. Seperti misalnya bagaimana Indonesia beberapa kali dituntut WTO ya, itu salah satu contoh misalnya dari CPO Indonesia. Nah, ini perbandingan teori konstruktivisme dan teori kritis ya. Misalnya fokus utamanya dari konstruktivisme itu adalah identitas, norma, ide, interaksi sosial gitu ya. Lalu kemudian teori kritis ini tetap fokus utama pada kekuasaan, hegemoni, dan struktur penindasan. Lalu tujuannya itu untuk menjelaskan bagaimana makna dibentuk ya. Jadi sebenarnya teori konstruktivisme itu tidak menciptakan solusi, dia hanya menjelaskan kenapa saya sebagai dosen galak misalnya. Saya galak karena ternyata wah tugas bertubi-tubi datang, deadline bertubi-tubi datang gitu ya, misalnya untuk menjelaskan. Begitu juga dalam negara, membuat negara itu bertindak kita sebut suka perang atau suka berdamai itu adalah apa yang terjadi dalam negara yang tersebut ya, untuk menjelaskan ya, konstruksi untuk menjelaskan. Lalu di teori kritis ini punya tujuan untuk mengkritik mengapa ketidakadilan itu ada dan mengubahnya. Ya, dia bisa dikatakan memberikan solusi ya mungkin ya. Seperti ini untuk mengubah ya, jadi yang adil yang sebelumnya tidak adil menjadi adil gitu. Itu ada upaya untuk merubah, walaupun itu mungkin hal yang hal yang sulit untuk dilakukan ya. Kemudian aktor utamanya ini negara dan organisasi internasional di konstruktivisme. Lalu teori kritis ini ada kelas
Kenapa ada kelas? Karena teori kritis itu sumbernya adalah dari teori Marxisme ya. Yang Marxisme itu juga ini melihat bagaimana pertarungan kelas, kelompok marginal dan masyarakat sipil ya. Lalu kemudian orientasi dari masing-masing konstruktivisme dan teori kritis ini adalah analitis dan eksplanatori. Lalu kemudian normatif dalam teori kritis, normatif dan transformatif. Tuh. Lalu ada persamaan keduanya, menolak objektivisme dan materialisme kaku, serta menekankan peran ide dan norma. Nah ini ada kritik terhadap kedua perspektif ya. Ada kritik terhadap konstruktivisme cenderung terlalu fokus pada ide-ide, mengabaikan kekuatan material dan kendala struktural ya. Lalu konsep-konsepnya terkadang sulit diuji secara empiris, gitu. Oke. Lalu kritik terhadap teori kritisnya sering dianggap terlalu normatif dan kurang empiris dengan sedikit solusi konkret, terkadang dianggap utopis karena visinya radikal tentang perubahan. Ini ya. Lalu kemudian relevansi kontemporernya ada perubahan norma internasional dan lain sebagainya macamnya. Kalian bisa baca ya. Oke. Ini referensi yang saya gunakan ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya. Saya Bang. Oke, silakan. Jadi saat ini kan sedang marak-maraknya konflik ya, khususnya konflik bersenjata seperti konflik Israel dan Iran kemarin. Nah, pertanyaan saya terkait dua teori yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya yaitu teori konstruktivisme dan teori kritis. Mana sih kira-kira yang lebih mampu menjelaskan penyebab dan solusi dari suatu konflik bersenjata itu sendiri? Oke. Ya saya jawab dulu ya sebelum ada pertanyaan yang lain. Oke. Bagaimana ini ya, kurang lebih bagaimana masing-masing teori ini apakah mampu untuk menjelaskan terkait konflik tersebut ya. Oke. Sebenarnya kedua perspektif ini sangat mampu untuk menjelaskan terkait konflik yang terjadi. Itu tergantung ini bagaimana kita melihat asumsi utama. Misalnya kita lihat menggunakan konflik konstruktivis, bukan, maksudnya melihatkan perspektif, kita menggunakan perspektif konstruktivisme ya. Kita bisa melihat bahwa gini, bagaimana ide-ide, norma, dan identitas yang terbentuk dari masing-masing negara. Nah, kita pertama tentukan level of analysis kita. Misalnya kita melihat, level kita adalah melihat negaranya. Nah, kita tinggal melihat bagaimana ide-ide, norma, dan identitas yang dibangun oleh Israel. Dia mengatakan bahwa dia adalah negara-negara yang terjajah, negara-negara yang mencari tanah yang dijanjikan. Dan dia menganggap bahwa Palestina itu adalah tanah yang terjanjikan. Itu. Nah, itulah yang dilakukan. Dia mau menguasai tanah itu karena itu adalah tanah yang dijanjikan. Gitu. Gitu juga kita lihat dari perspektif perspektif dari Palestina. Nah, dia adalah negara yang terjajah. Dia tidak ingin tetap terjajah. Jadi dia harus ada orang yang harus berjuang untuk memerdekakan dirinya. Begitu ya. Itu. Nah, kalau dari teori teori kritis, kita melihat asumsi dasarnya misalnya dari ada hegemoni dari negara-negara besar, penguasaan dari negara besar dilakukan terhadap negara-negara kecil gitu. Lalu negara kecil ini ya berjuang untuk membebaskan dirinya dari penguasaan-penguasaan dari negara besar tersebut. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada yang lain? Oke, silakan Nabila. Baik, izin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Seperti kita tahu di era sekarang yang serba digital, media sosial dan juga teknologi itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga ngaruh ke cara kita membentuk identitas dan juga kekuasaan. Pertanyaannya tuh gimana peran teknologi dan juga media sosial tersebut dapat dianalisis melalui kedua teori tersebut, konstruktivisme dan juga teori kritis dalam membentuk identitas dan juga relasi kekuasaan. Kekuasaan, ya oke. Oke, ini peran media sosial ya, terutama peran media sosial.
itu sebenarnya alat atau arena baru untuk menyebarkan nilai-nilai. Jadi misalnya kayak gini, hampir semua kepala negara itu memiliki sosial media ya. Kita bisa melihat bagaimana misalnya dari masing-masing kepala negara, ini ya, kita anggap sebagai kepala negara itu adalah representasi dari suatu negara ya. Jadi setiap kata yang diucapkan oleh seorang kepala negara itu menggambarkan bagaimana sikap negara tersebut terhadap interaksi internasionalnya. Misalnya dari konstruktivisme ya dia bisa menyebarkan ide-identitas dan norma di dalamnya. Begitu juga dengan teori kritis, kita lihat bagaimana upaya hegemoni yang dilakukan oleh masing negara tersebut lewat sosial media. Saya kira bisa seperti itu. Gitu ya. Ada lagi? Oke. Oke. Mungkin saya. Oke, silakan, Dading. Setelah mendengarkan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, serta jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain, apakah kita bisa bilang bahwasanya kedua perspektif ini saling berkesinambungan atau sejalan, atau bahkan bertolak belakang dalam menjawab tantangan global yang ada, baik itu perang senjata ataupun persaingan dagang atau ekonomi? Oke, iya. Ya. Ya. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya, semua ketiga pertanyaannya. Oke. Kalau kita lihat dari kita bisa katakan ini persamaan ya dari keduanya tuh kan menentang objektivitas dan pandangan materialistik semu ya, seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mempersatukan mereka. Tapi masing-masing teori ini punya pisau analisisnya sendiri-sendiri, punya asumsi-asumsi utamanya masing-masing. Jadi konsekuensinya adalah bisa menghasilkan analisis yang berbeda-beda gitu. Dia bisa saling melengkapi tapi juga bisa bertentangan. Seperti itu. Karena masing-masing punya asumsi dasarnya sendiri-sendiri yang tentu itu hasilnya akan menghasilkan pandangan yang berbeda. Itu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan untuk menilai apakah kalian sudah memahami atau belum. Saya akan memberikan tugas kalian sekitar 500 kata sampai 1000 kata ya untuk menganalisis suatu fenomena dengan menggunakan masing-masing teori ini ya. Itu oke? Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.